Hari ini kita akan membahas salah satu benda tertua yang pernah diciptakan manusia. Sebuah alat yang terlihat sederhana tapi diam-diam membentuk jalannya peradaban sejak ribuan tahun lalu. Kita bakal ngobrol tentang perahu. Dari asal-usulnya, bagaimana ia berkembang, keunikan dan kekurangannya, sampai contoh perahu dari masa ke masa dan peran besarnya dalam kejadian penting termasuk bencana yang baru terjadi di Indonesia. Perahu bukan cuma alat untuk menyeberang sungai atau pergi memancing. Ia adalah saksi perjalanan manusia, penghubung antar pulau, dan bahkan penyelamat nyawa. Yuk kita selami cerita panjang yang dibawa oleh perahu. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kita mundur jauh ke belakang, ribuan tahun lalu sebelum pertanian berkembang, manusia sudah punya kebutuhan untuk bergerak, mencari makan, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan di tengah lingkungan yang dipenuhi sungai, rawa, dan danau, kebutuhan untuk menyeberang menjadi penting. Dari sinilah perahu pertama lahir. Bukti tertua tentang perahu yang pernah ditemukan adalah Peskanu dari Belanda, berumur sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun. Perahu ini terbuat dari batang pohon besar yang dilubangi menggunakan alat batu. Meski bentuknya sangat sederhana, inilah salah satu inovasi teknologi pertama manusia yang memungkinkan mereka menyeberangi perairan dengan aman. Dari perahu batang kayu sederhana ini, manusia mulai memahami bahwa mereka bisa pergi lebih jauh. Mereka menambahkan teknologi layar, membuat rangka, hingga mengenali cara kerja angin dan arus. Ketika perahu berkembang menjadi perahu layar sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun lalu, manusia mulai bisa bepergian antar pulau dan berdagang jarak jauh. Hasilnya, penyebaran budaya, perpindahan penduduk, dan pertukaran barang menjadi mungkin, bahkan sebelum roda ditemukan. Menariknya, di beberapa wilayah termasuk Nusantara, perahu bukan hanya sebuah alat tapi simbol identitas. Banyak etnis maritim di Indonesia yang sejak ribuan tahun lalu telah mengembangkan teknik pembuatan perahu yang canggih meski tanpa alat modern. Ini menunjukkan betapa perahu telah menjadi bagian dari DNA manusia sejak lama. Ketika manusia mulai menguasai logam, teknik pembuatan perahu meningkat pesat. Kayu tetap jadi bahan utama, tetapi kini ditambah paku besi, tali serat yang lebih kuat, dan papan yang ditata rapi. Pada abad ke-15 hingga ke-17, dunia memasuki era kapal layar besar seperti Galeon dan Jong Nusantara, yang mampu membawa muatan puluhan ton dan bepergian ribuan kilometer. Di era revolusi industri sekitar tahun 1700 sampai 1800-an, perahu mengalami perubahan besar. Mesin uap mulai dipasang di kapal. Perahu yang sebelumnya bergantung pada angin kini digerakkan oleh tenaga mesin. Kapal bisa melaju lebih stabil, lebih cepat, dan tidak tergantung cuaca. Memasuki abad ke-20, kapal bermesin diesel dan kapal logam menggantikan banyak perahu kayu tradisional. Tapi meski teknologi makin canggih, perahu kecil berbahan kayu, bambu, dan fiberglass tetap bertahan. Alasannya sederhana, bentuknya praktis, murah, dan cocok untuk kondisi lokal terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Kalau dipikir-pikir, dengan teknologi secanggih sekarang, kenapa perahu tradisional tidak hilang? Karena ia punya beberapa kelebihan yang sulit digantikan. Pertama, perahu kecil bisa menjangkau daerah sempit yang tidak bisa dilewati kapal besar. Sungai dangkal, rawa, dan danau kecil adalah wilayah yang ideal untuk perahu kayu atau perahu sampan. Kedua, perahu jauh lebih murah dibuat dan dirawat. Tidak perlu mesin besar, tidak butuh bahan bakar banyak, bahkan beberapa cukup digerakkan dayung atau layar. Inilah alasan kenapa perahu masih menjadi tulang punggung aktivitas nelayan kecil. Ketiga, perahu lebih fleksibel. Ia bisa digunakan untuk transportasi, memancing, berdagang, bahkan penyelamatan. Struktur dasarnya sederhana, tapi fungsinya luar biasa luas. Dan yang tidak kalah penting, perahu tradisional biasanya dibuat dari bahan lokal yang mudah ditemukan, seperti kayu atau bambu. Ini membuatnya relevan di banyak budaya hingga hari ini.
Tapi tentu saja perahu bukan tanpa kekurangan. Perahu tradisional rawan terhadap cuaca buruk. Ombak besar, arus kencang, dan angin ekstrim bisa jadi ancaman serius. Inilah sebabnya perahu tidak cocok untuk perjalanan jauh di laut lepas. Selain itu, daya angkutnya terbatas. Tidak mungkin mengangkut puluhan ton barang dengan perahu kecil. Perawatan juga penting. Kayu bisa lapuk, bocor, dan rusak jika tidak dirawat secara berkala. Perahu juga tidak secepat kapal modern. Untuk perjalanan antar pulau yang besar, kehadiran kapal diesel atau kapal logam jelas lebih efisien. Tapi meski punya kelemahan, perahu tetap bertahan. Justru ketahanannya selama ribuan tahun menunjukkan bahwa desain dasarnya sudah sangat efektif. Satu hal menarik tentang perahu adalah bentuknya hampir selalu beradaptasi mengikuti lingkungan. Misalnya, masyarakat yang hidup di sungai membuat perahu dengan dasar yang datar agar stabil di air yang tenang. Sementara masyarakat pesisir membuat perahu dengan lunas yang tajam agar bisa membelah ombak. Di Indonesia sendiri, di setiap daerah punya desain perahunya masing-masing. Bahkan jenis kayu yang dipilih pun berbeda. Sekarang kita masuk ke 5 contoh perahu yang mewakili perjalanan peradaban manusia dari zaman purba sampai zaman modern. Pertama, ada perahu batang pohon atau daget kanu. Sekitar 8.000 tahun lalu. Ini adalah bentuk perahu paling awal. Satu batang pohon besar dilubangi tengahnya, membentuk ruang untuk duduk dan menyimpan barang. 2. Ada perahu layar kuno, sekitar 5.000 tahun lalu. Mesir kuno, bangsa Polinesia, dan masyarakat Nusantara sudah menggunakan layar sejak ribuan tahun lalu. Teknologi layar memungkinkan perjalanan jauh melintasi samudera. 3. Pinisi, kapal layar khas Bugis, Makassar. Dikenal sejak abad ke-14 tapi berkembang besar pada abad ke-16 hingga ke-19. Pinisi punya 2 tiang utama dan 7 atau 8 layar. Ia bisa membawa muatan besar dan menempuh jarak panjang. Keempat, perahu motor kecil abad ke-20. Seiring hadirnya mesin desa kecil, banyak perahu mulai diberi motor. Ini mengubah keseharian nelayan dan masyarakat sungai karena perjalanan yang dulu memakan waktu berjam-jam kini bisa ditempuh lebih cepat dengan bahan bakar minimal. 5. Perahu karet dan fiber modern, era kontemporer. Perahu modern seperti perahu karet, perahu evakuasi, dan perahu fiberglass ini menjadi standar dalam operasi SAR atau kegiatan darurat. Ringan, kuat, dan mudah dipindahkan. Perahu inilah yang banyak dipakai dalam evakuasi bencana banjir baru-baru ini. Pada akhir November 2025, Indonesia kembali dilanda banjir besar di beberapa wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Akses jalan terputus, jembatan rusak, dan kendaraan tidak bisa melintas. Dalam kondisi ini, perahu menjadi satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk mengevakuasi warga. Perahu karet dan perahu motor kecil dikerahkan oleh BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Menariknya, di beberapa daerah yang tidak memiliki akses perahu modern, warga menggunakan sampan kayu mereka sendiri untuk membantu proses penyelamatan. Ini membuktikan bahwa meski sederhana, perahu masih memegang peran vital saat daratan tidak bisa diakses. Perahu menjadi harapan terakhir ketika bencana datang di luar dugaan. Kalau kita lihat dari perspektif luar, banyak antropolog dan sejarawan asing yang menganggap perahu sebagai teknologi awal paling brilian manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tanpa perahu manusia tidak akan bisa menyebar ke pulau-pulau dan mengisi hampir seluruh permukaan bumi. Wisatawan asing yang datang ke Indonesia pun sering takjub ketika melihat proses pembuatan perahu tradisional yang masih dilakukan dengan tangan tanpa mesin canggih. Bagi mereka, ini semacam warisan hidup yang sangat langka di dunia modern. Lalu sampai kapan perahu akan bertahan? Pertanyaan ini menarik. Di satu sisi, teknologi terus berkembang. Kapal besi, kapal besar, kapal bertenaga listrik, hingga pesawat terbang sudah menggantikan banyak fungsi perahu. Tapi pada saat yang sama, perahu justru tetap bertahan. Alasannya sederhana, selama masih ada sungai, danau, dan garis pantai, manusia akan selalu membutuhkan perahu. Selama manusia masih butuh pertolongan saat bencana banjir, perahu akan tetap jadi alat penyelamat. Selama budaya nenek moyang kita masih hidup, perahu tradisional akan terus dibuat. Bahkan para ahli memperkirakan bahwa perahu tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Tapi prinsip dasarnya tetap sama, sebuah wadah ringan yang bisa membawa manusia di atas air. Perahu mungkin terlihat sederhana, tapi ia telah mengubah sejarah dunia. Dari batang kayu yang dilubangi 10.000 tahun lalu hingga perahu karet modern yang digunakan untuk evakuasi bencana hari ini.
Perahu selalu hadir di setiap fase kehidupan manusia. Dan yang paling penting, ia mungkin akan terus ada. Bukan karena teknologi tidak berkembang, tetapi karena kebutuhan manusia terhadap air dan terhadap keselamatan di atasnya akan selalu ada. Kalau menurut kalian, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.